Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldi Sugiarto. Saya dari program studi Teknik Informatika. Saat ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian budaya, serta berikan contohnya minimal 3 budaya yang ada di Indonesia. Untuk pengertian budaya itu sendiri adalah sesuatu hal yang kompleks seperti kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan hal-hal lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun untuk definisi dari budaya itu sendiri adalah sebagai sesuatu perilaku atau sikap secara keseluruhan yang perilaku dan sikap itu terus diwariskan dan dimiliki oleh anggota masyarakat. Dan ada pula definisi lain, budaya itu sebagai sesuatu yang biasa kita lakukan yang bermanfaat dan memiliki tujuan, serta hal tersebut kita dapatkan dari lingkungan kita sendiri. Lalu untuk contoh-contohnya, untuk contoh budaya kita bisa kategorikan sebagai contohnya misalnya adat istiadat. Untuk adat istiadat itu sendiri contohnya adalah upacara ngaben sebagai upacara kematian di Bali. Lalu misalnya ada rumah tradisional, itu seperti rumah gadang. Lalu ada pula misalnya makanan-makanan tradisional seperti rawon, lalu ada ayam betutu dan makanan-makanan tradisional lainnya. Lalu selain itu juga ada pakaian, misalnya contohnya batik. Lalu ada juga misalnya kesenian seperti tari-tarian, tari jaipong, tari kecak, tari piring, ataupun misalnya alat-alat kesenian seperti angklung, lalu kecapi, dan alat-alat tradisional lainnya. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melvin J. Herkovits. 4 unsur kebudayaan menurut Melvin J. Herkovits itu terdiri dari 1 alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat politik. Untuk masing-masing contohnya, misalnya yang alat teknologi, misalnya sebagai suatu unsur kebudayaan kan dahulu misalnya jika kita ingin memasak, kita perlu menyalakan api dengan misalnya kayu bakar ataupun arang. Nah, untuk sekarang karena semakin berkembangnya juga teknologi dan menjadi kebudayaan juga untuk kita, misalnya sekarang untuk memasak kita hanya perlu menggunakan gas dan kompor. Lalu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini sebagai penunjang juga untuk alat teknologi tadi, juga sebagai penunjang kita dalam budaya itu sendiri kan merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, sementara alat teknologi ini juga kan berguna untuk kita. Lalu untuk yang kedua itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini kan untuk saling istilahnya berkomunikasi antar kita juga dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, untuk sistem ekonomi pada zaman dahulu kan mungkin yang kita kenal adalah barter. Jadi kita menukar satu barang dengan barang yang lainnya. Misalnya kita membutuhkan beras, sementara kita mempunyai daging, sementara misalnya orang lain mempunyai daging dan tidak mempunyai beras. Jadi kita bisa melakukan secara barter untuk mendapatkan kebutuhan kita itu. Nah, untuk sekarang karena semakin berkembangnya zaman juga, jadi sistem barter tersebut masih ada tetapi lebih digunakan untuk saat ini itu dengan mata uang. Dan yang ketiga unsur kebudayaan itu keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu merupakan bentuk terkecil dari masyarakat, yang dari keluarga kita bisa mendapatkan mungkin istilahnya pengetahuan pertama kita mengenai budaya, mengenai kebiasaan-kebiasaan, terus
pengetahuan kita mungkin tentang bagaimana cara kita bermasyarakat itu kan diawali dari keluarga. Lalu ada yang unsur keempat yaitu politik. Politik ini kan sebagai sesuatu yang lebih besar cakupannya daripada keluarga, dan politik ini juga mempengaruhi misalnya dari cara kita seperti di Indonesia yang lebih kekeluargaan dan berpolitik secara kita bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bermasyarakat harus sesuai dengan bagaimana yang sudah ditetapkan oleh negara. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peradaban serta berikan contohnya. Untuk peradaban itu sendiri, peradaban itu sebagai kebudayaan di mana masyarakatnya itu sudah istilahnya memanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan sehingga kebudayaan tersebut menjadi atau ada pada titik tertinggi seperti itu. Jadi di mana masyarakatnya sudah bisa saling tahu bagaimana kebudayaan itu dan bagaimana mereka hidup dengan baik berdasarkan dari kebudayaan itu. Untuk peradaban itu sendiri contohnya misalnya peradaban primitif, di mana peradaban primitif ini hidup dengan berpindah-pindah dan masih mencari istilahnya bagaimana untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Lalu misalnya ada peradaban pertanian di mana bercocok tanam mulai banyak dilakukan dan mencari makanan ataupun sumber untuk bertahan hidup itu dari alam. Lalu ada peradaban industri di mana mulai adanya mesin-mesin uap dan ditemukan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir dan juga mungkin lebih cepat dan lebih efektif dalam membantu ataupun memberikan manfaat yang baik untuk kita. Lalu yang terakhir ada peradaban teknologi informasi atau peradaban yang lebih canggih seperti sekarang saat ini, di mana peradaban ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, di mana semua hal ataupun semua kegiatan itu dapat dibantu dengan mesin-mesin yang lebih canggih seperti komputer untuk membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Sekian untuk penjawaban soal-soal ujian tengah semester Ilmu Sosial Budaya Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.